Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore, apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kelas atau ketua kelas disilahkan untuk memimpin doa. Silakan. Ista'id Ikra Andara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan melaksanakan absensi. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Apri Mesra Ernanda, Jarto Andika, Pak. Dina Nanda Saputri, Feldi Alan Bernanda, Afif Ardina, Hendra, Jesse Lisandika. Izin. Kenapa? Sakit. Ada surat sakitnya? Purnama Ramadhani. Raffles. Rini Afrianti. Rizka Guspawati. Mana Rizka? Sahrani. Selvia Gusnila Ningsih. Sarah Apriliana. Syukri Rahman. Yova Fizatul Hasanah. Yusmaneni. Zul Firmansyah. Yoga. Hafizul. Safri apa nih? Safriyatul Farezi. Kemudian Naya. Kemudian Gilang. Izin sakit. Ada yang belum Bapak panggil namanya? Siapa? Dinda. Oke. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Oke. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Kita rileks, santai saja. Pada materi kali ini yaitu kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan tema disiplin dalam belajar. Jadi Bapak pengantar dulu ya, penstrukturan. Dan
Jadi meminta nanti kesepakatan kita semua, anak-anak bapak dengan bapak, untuk menyepakati terlebih dahulu bahwasanya kita setuju untuk melaksanakan bimbingan kelas kami 2 kali 40 menit. Setuju? Setuju ya? Kenapa lemah semua? Kurang makan? Kalian belum makan? Sudah? Atau karena siang? Kita relax dan santai. Oke? Jadi di dalam bimbingan klasikal ini temanya nanti disiplin dalam belajar, ada pengertian disiplin, ada aspek-aspek disiplin, ada ciri-ciri disiplin. Jadi dalam disiplin belajar nanti itu akan kita kupas di dalam pelayanan bimbingan klasikal ini secara bersama-sama. Dan yang pertama nanti Bapak mungkin akan melihatkan beberapa video, menampilkan beberapa video tentang disiplin belajar, dan juga nanti Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD. Dan kemudian kalian nanti akan Bapak bagi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. 3 kelompok saja, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti yang di belakang dibagi aja ya, bagi. Atau diberi hitung aja dulu. Hitung ya. Nanti yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3 ke 3 ya. Bapak aja yang hitung ya. Oke? Tuh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat nomornya ya? Tidak ingat? Kalau Bapak itu aja di sini 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. gampang kan? Jadi yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3. Nanti kita membahas di dalam kelompok itu. Setelah Bapak tampilkan videonya nanti, silakan kalian duduk di kelompok masing-masing, kemudian bicarakan apa yang dimaksud dengan hasil video itu menurut hasil kelompok masing-masing. Oke? Selanjutnya nanti Bapak juga akan berikan lembar kosong. LKPD-nya seperti ini, ya. Nanti Bapak bagi ya, LKPD-nya. Kemudian nanti Bapak juga bagi lembar kosong untuk pribadi kalian masing-masing ya. Lembar kosong ini nantinya silakan kalian menggambar di sini tentang keseharian kalian, bagaimana cara belajar kalian. Nah, itu saja digambarkan. Contohnya Ferdi yang gambar sedang di WC belajar. Kan juga sih orang di WC dia belajar ditaruh di dinding. Siapa tahu juga. Silakan digambar sesuka hati kalian tentang belajar. Nanti kalian ceritakan saya gaya belajar saya sendiri. Ya, Bapak juga bagi nanti. Atau sekarang saja Bapak bagi ya. Bagi kan. Satu. Kemudian dulu nanti kita lebih enteng dan lebih mudah lagi, tidak ada lagi bagi-bagi kan. Itu bukan LKPD ya. Nanti LKPD Bapak bagikan juga. LKPD dibagikan nanti pas kita setelah selesai. Kedua kita kan. Itu bukan demikian ya. Bapak kalian Bapak suruh menggambar tentang aktivitas cara belajar tulis di situ. Cara belajar kalian masing-masing. Siapa lagi yang kadang ada orang yang mau tidur kan belajar. Siapa lagi? Lagi. Ya, sudah belum? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Lembar kosong nanti silakan kalian menggambar sesuai dengan apa. Jangan dulu sekarang. Bapak masih pengantar. Kemudian nanti kita kan tahu semua banyak
di antara siswa dan siswi pada hari ini, bagaimana itu tidak disiplin dalam belajar. Banyak kalian datang terlambat, banyak yang tidak menuntaskan tugas, banyak yang menunda tugas, bahkan banyak yang tidak mengerjakan tugas. Berdasarkan asesmen dan apa yang Bapak lihat dan wawancara dengan guru, itu hasilnya banyak di antara kalian yang menunda tugas bahkan tidak mengerjakan tugas. Ini perlu kita cari faktor penyebabnya. Jadi untuk keberhasilan dan meningkatkan cara belajar yang baik perlu kita lepaskan. Jadi Bapak semuanya, mari kita saksikan ini secara bersama-sama video. Ya, nanti kalian amati, kalian pelajari di dalam video. Ya, oke. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Tidak mau. Suara Bapak terdengar ya? Bapak mohon maaf juga suara kurang fit. Karena kurang fitnya. Coba kita lihat videonya. Wah, gula Bapak masalah. Silakan diperhatikan ya. Suaranya kurang jelasnya. Tidak masalah kalau kalian siap. Oke ya, Bapak rasa semuanya menonton kan? Melihat kan? Ya, mati. Oke, berdasarkan hasil video tadi itu, terlebih dahulu kita bagi per kelompok ya. Kan kalian bergabung ke kelompok masing-masing.
Oke ya. Rasa Bapak semuanya sudah melihat ya hasil video tadi. Kemudian silakan masing-masing kelompok berdiskusi dan membuat satu kesimpulan dari hasil video tontonan tadi. Jadi apa tentang disiplin, apa yang kalian lihat dari video itu yang kalian amati, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk berdiskusi di masing-masing kelompok. Nanti kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Kemudian silakan kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan ataupun menanggapi hasil dari kelompok 1. Oke? Paham ya? Silakan kelompok 1 berdiskusi di kelompoknya masing-masing, kelompok 2 juga seperti itu. Silakan cari hasil diskusinya. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan. Dimulai dari sekarang ya.
Sudah ya, tinggal berapa menit? 3 menit. Oke, sudah ya? Kita mulai ya? Oke. Jadi kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 sini ya. 1, 2, dan 3. Jadi kita langsung saja kepada kelompok 1 kita persilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Nanti setelah diskusi, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi atau memberikan pertanyaan atau yang lain-lainnya tentang hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang akan menampilkan? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 1. Nama saya Sofie Rahman. Kesimpulan yang kami ambil dari video tadi adalah mengutamakan kedisiplinan yang baik. Kedisiplinan ini dimulai dari kesadaran masing-masing. Disiplin juga membantu dalam segala hal yang kita lakukan sehari-hari. Disiplin juga memiliki faktor tertentu penyebab terjadinya tidak disiplin ini. Manfaat disiplin menjadikan kita pribadi yang lebih baik, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan mendidik diri supaya berkarakter yang baik. Di video tadi juga ada ketidakdisiplinan. Tidak disiplin
tidak disiplin dapat dilakukan oleh seseorang dengan mudah dan tidak memikirkan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tidak disiplin dapat merugikan orang sekitar dan diri sendiri. Oleh karena itu, mendisiplinkan diri sangat penting dalam melakukan hal-hal yang menguntungkan diri. Beberapa akibat dari ketidakdisiplinan: membuang-buang waktu, melalaikan pekerjaan, menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari kami kelompok 1. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Bahwasanya kelompok 1 mengatakan ada beberapa aspek yang dia temukan di dalam video yang dia tampilkan. Jadi kepada kelompok 2, kelompok 3 silakan memberikan tanggapannya ataupun memberikan pertanyaan. Silakan kelompok 2. Ada? Ya, silakan kelompok 2 ya. Gimana ya Pak? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan pada diri sendiri. Meningkatkan kedisiplinan pada diri sendiri. Menurut saya, bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan bagi diri sendiri, terutama itu dari niat. Karena kalau tidak ada niat, kita tidak akan pernah melakukan kedisiplinan itu. Masih ada yang ditanyakan? Terima kasih. Kelompok keluarga yang bertanya. Sama-sama, terima kasih. Kelompok 3, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa-apa saja faktor yang membuat kita tidak disiplin? Ya, hanya itu yang dapat kami. Ya, hanya itu yang kami tanyakan. Apakah bisa kelompok 1 menjawab pertanyaan kami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor dari tidak kedisiplinan. Ketidakdisiplinan memiliki faktor membuang-buang waktu, melalaikan pekerjaan, pribadi yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi membuang waktu, melalaikan pekerjaan, akhirnya menjadikan diri tidak disiplin menurut kelompok 1. Kemudian faktor yang harus meningkatkan motivasi belajar itu adalah dengan niat. Ada lagi yang masih ragu? Silakan ditanyakan, ada yang ditanyakan di kelompok 1 karena hasil diskusi kelompok 1 kalau menurut Bapak jabarannya bagus. Ada lagi? Tidak ada, kalau tidak silakan kelompok 1 akhiri. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hasil diskusi kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Suara yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan tentang video yang sudah ditampilkan tadi.
Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan dari kesimpulan tadi. Yang pertama, disiplin adalah suatu tindakan yang tepat waktu dari waktu yang telah ditentukan. Biasanya dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan disiplin ini penting karena berpengaruh dalam waktu. Yang poin kedua, disiplin adalah suatu tindakan di mana kita dapat mengikuti aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Di poin ketiga, disiplin dapat dijadikan motivasi apa yang kita lakukan agar tepat waktu dan tidak tergesa-gesa. Karena disiplin bisa membiasakan diri kita agar menjadi lebih baik. Mari kita membiasakan hidup disiplin karena disiplin bisa menjadi kunci kesuksesan. Ayo disiplin ditingkatkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, itu kesimpulan dan hasil dari kelompok 2 ya. Silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi dan bertanya seputar masalah disiplin di dalam belajar. Silakan. Siapa yang tanya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, cara-cara bagaimana mendisiplinkan diri. Terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Kami kelompok 2 akan menjawab bagaimana cara mendisiplinkan diri. Yang pertama, dari diri sendiri dulu, tanamkan niat. Dan yang kedua, support dari orang sekitar. Karena kedisiplinan ini jika ada yang menolong, misalkan membangunkan kita bangun pagi, kalau jika ada yang menolong bangun pagi pasti kita akan bangun pagi, bukan? Jadi seperti itu contohnya. Apa sudah terjawab? Sudah. Terima kasih ya kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi? Kelompok 3 ada? Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dampak dari negatif dari tidak kedisiplinan? Terima kasih kelompok 3 sudah memberi pertanyaan. Kami ingin menjawab dampak negatif dari ketidakdisiplinan. Yang pertama, kita pasti akan tergesa-gesa karena tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Yang kedua, keterlambatan karena waktu yang sudah ditentukan kita terlambat, tidak pas dengan waktu. Yang ketiga, terjadinya tidak beraturan karena seharusnya kita sudah sampai di step yang terakhir tapi kita masih di step tengah karena adanya tidak pelayanan dan tidak disiplin. Kelompok 3 menjawab. Bagaimana kelompok 3? Jawabannya. Sementara bisa ya. Tergesa-gesa, terlambat, disiplin itu yang nanti kalau dampak dari tidak disiplin. Oke, masih ada lagi? Kelompok 2? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3 atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 jika ada salah kata tolong maafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari kerjasama dan diskusinya atas pengamatannya video yang ditonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang kedisiplinan. Disiplin bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita. Kedisiplinan membantu kita bila mencapai tujuan yang kita inginkan. Ketidakdisiplinan bisa membawa kita ke jalan yang berbuntu
dan membuat kita menjadi orang lalai dalam segala hal. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan langsung dilawan oleh kelompok 3 itu. Ada yang mau bertanya? Karena menurut kelompok 3, orang yang tidak disiplin itu pasti tidak bertanggung jawab, kemudian pasti lalai dalam sebuah kegiatan. Jadi silakan, banyak pertanyaan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 berikan tanggapan dan pertanyaan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan apa saja definisi disiplin. Kayak anti disiplin itu. Silakan kelompok 3, apa yang dimaksud dengan disiplin? Jelaskan apa saja maksud definisi itu apa saja. Silakan kelompok 3. Yang lain boleh menanggapi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Definisi disiplin adalah menumbuhkan suatu karakter supaya bisa bertanggung jawab dan tidak menunda-nunda lagi waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Masih gimana kelompok 2? Puas dengan jawaban saya? Baiklah, saya tekan, terima kasih. Izin bertanya, kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang faktor penyebab ketidakdisiplinan diri. Faktor ketidakdisiplinan diri pertama membuang-buang waktu. Tidur terlalu malam dan tidak mengerjakan tugas, itulah membuat kita tidak disiplin. Sekian dari saya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai apa lagi? Kelompok 3 sudah? Sudah, oke. Oh baik, itu hasil ya diskusinya di antara kalian semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya secara keseluruhan sudah bagus. Apresiasi dulu ya. Sebenarnya kalau berbicara masalah disiplin belajar itu sangat banyak yang harus kita bahas dan banyak harus kita pelajari di sana di dalamnya. Tapi sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, selainnya menyampaikan materinya, apa itu yang dimaksud dengan disiplin, pengertian disiplin itu apa, kemudian aspek-aspek disiplin itu apa saja, ya? Ciri-ciri orang disiplin seperti apa, kan? Dan dampak dari tidak disiplin itu apa, kan banyak. Jadi sebelum kita masuk, Bapak juga di dalam perjalanan nanti ya, kalau kalian kan Bapak kasih tadi lembar kosong ya, silakan kalian menggambar itu cara belajar kalian di rumah sendiri. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, silakan gambarkan cara belajar kalian di rumah seperti apa. Malas kah, jam berapa belajarnya? Nanti akan Bapak tanya satu-satu ya. Silakan kalian. Jadi Pak, saya bertanya Pak. Siap. Jadi dari yang pakai gambar ini kita jabarkan. Ya. Nanti Kita kita ceritakan. Ya. Maksudnya Bapak itu kalian bikin gambar di situ, seolah-olah kalian sedang belajar, bikin bicara belajar. Dan nanti kalian bikin juga hal-hal yang mempengaruhi di situ. Dia sedang belajar itu pengaruhi oleh apa gitu. Jadi di gambar itu di kertas kosong. Nanti Bapak panggil satu-satu ya. Bapak panggilkan namanya, Pak Acak. Silakan nanti gambarnya itu selesai. Oke, silakan ya. Tapi sebelum menggambar, mari kita perhatikan slide yang akan Bapak tampilkan ini ya. Sambil menggambar nanti kalian bisa perhatikan slide ini. Bagaimana betul disiplin di dalam belajar ini? Kan di sini sudah ada Bapak bikin itu.
Depannya disiplin dalam belajar. Bagaimana betul disiplin dalam belajar dan apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Dan apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi kita di dalam belajar? Dan apa dampaknya ke kita? Pada kalian apa dampaknya kalau kita tidak disiplin dalam belajar? Oke? Silakan dikerjakan karena kosongnya dan silakan sambil bekerja kalian perhatikan slide-slide ini. Oke ya? Oke, Pak. Kita mulai ya. Ini PowerPoint-nya ya. Silakan kalian perhatikan ya. Satu ya, catat ya. Karakter, tanggung jawab, lihat tuh. Oke, pemantau dulu ya seperti ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sampai pop dulu. Jadi gambar tetap ya. Lanjutkan. Oke ya. Jadi menumbuhkan apa tadi itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab dan karakter yang kuat. Ya. Apa? Silakan. Sudah ya? Gambarnya sudah oke ya? Sudah? Belum? Belum, Pak. Saya ditiru gambar temannya. Gambar sendiri aja.
Sudah ya? Bapak anggap gambarnya selesai. Sudah? Kita gambar itu aja selesai. Coba siapa Dina sudah? Dina? Belum. Hafid? Belum. Rini? Belum. Rizka? Belum juga? Siapa lagi nih? Firmansyah? Weh, adil ya Pak. Oke ya? Oke ya? Oke, pada tahapan itu di situ kita lanjutkan ke yang dua ya, move on ya. Ingat ya. Oke, lihat ya. 3. Buat jadwal ya, buat jadwal belajar. Mengelompokkan tugas-tugas itu. Nah, itu ada isinya di sana. Jangan menunda-nunda tugas, karena kalau ditunda akan semakin menumpuk. Hati-hati. Kemudian yang keenam, hindari SKS, sistem
kebun semalam. Ya. Biasanya terjadi saat akan ulangan, jadi tidak boleh ya. Nah, akan membuat kamu tidak fit. Ingat. Nah, ingat tuh jadi guys katanya. Yuk disiplin di dalam belajar. Untuk masa depan lebih cerah. Oke. Sip. Selesai. Ya. Oke. Nah, yang gambarnya biarkan saja dulu. Semuanya perhatikan Bapak. Perhatikan Bapak ya. Yang gambarnya biarkan saja. Nanti gambar itu Bapak tanya secara spontan saja ya. Ya. Bapak tanya secara spontan apa yang dimaksud dengan gambar itu. Oke, silakan semuanya terlebih dahulu coba angkat yang di gambarnya itu. Kedepankan. Kedepankan semua. Ambil kamera. Ya. Oke, tunggu. Stop di sana. Apa yang dimaksud itu? Coba Pak. Coba terangkan apa yang dimaksud. Tentang Ya. meluangkan waktu belajar seperti tidak main HP, Ya, terus tidak main HP, tidak keluar, mengerjakan tugas-tugas di sekolah. mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Apa? Mengerjakan tugas-tugas yang dikasih dari Oke. Berarti meluangkan waktu untuk belajar, tidak keluar rumah dan tidak main HP. Ini contoh gambarnya nih. Contoh gambarnya. Ini contoh gambar yang dibikin oleh Rini. Bahwasanya cara belajar ini seperti ini. Cara belajar ini dia menggambarkan bahwasanya dia dengan cara belajar dengan meluangkan waktu di rumah, tidak bermain HP dan tidak pergi keluar. Oke? Nah. Oke. Si Neni, silakan Neni, ceritakan itu apa yang dimaksud gambar itu. Tentang mendisiplinkan diri. Ya. Seperti belajar di rumah, Ya, terus. mengerjakan tugas, Ya. mengerjakan apa-apa dari rumah. Ya. Terus disiplin. Mengutamakan belajar di rumah. Ya. Seperti mengerjakan tugas, tidak bermain HP. Oke. Itu cara belajar Neni. Kita ke sini. Dari sini kelompok 3. Mana gambarnya? Gambar si Sip. Ini. Siapa namanya nak? Rani, Pak. Rani. Apa maksud gambarnya Rani? Tidak disiplin, Pak. Tidak disiplin. Apa dicontoh? Tidak mengerjakan tugas sekolah. Terus? Karena kepengaruh HP, Pak. Oke. Ini salah satu contoh gambar yang dibikin oleh Neni. Bahwasanya dia Rani ya. Orang yang menunda-nunda tugas malas ya, tidur dan Keluar, main HP sambil tidur. Akhirnya tugas tidak bisa diselesaikan. Mana gambar satu lagi? Gambar siapa tuh? Ya, Pit. Pit. Tugasnya apa nih maksud gambarnya, Pit? Duduk Pak. Terus? Tidak disiplin Pak. Tidak duduk. Nonton kawan-kawan. Nah, ini gambar apa ini, Pit? Tom Jerry Pak. Tom Jerry. Jadi Nongkrong ya kawan Pak. nongkrong dengan teman sambil nonton TV, tidak mengerjakan tugas. Ya, Kemudian Pak. hari sudah jam 3 malam. Ini salah satu bentuk dari ketidakdisiplinan. Oke ya? Satu, ini kelompok 3 berarti gambarnya gambar tidak disiplin semua. Oke, kelompok 2 lagi. Kita cek kelompok 2 ya. Mana? Coba satu. Coba ya, satu. Nah, ini apa maksudnya? Ini posisi di mana di kamar, Pak. Jadi Di kamar. Di sini ada meja belajar, isinya buku sama kursi. Jadi di mana Pak belajar itu harus pakai Oh, gitu. ini bisa, Pak. Auditori ya. Berarti Yova belajar di kamar pakai musik.
Ini apa maksudnya? Di kursi di kasur di guling Pak. Oh, di kasur. Ini Di sofa ini lemari. di lemari, oke. Berarti belajar sambil bermain, mendengar musik. Iya Pak. Oke, ya ini. Siapa nih? Ini posisi lagi di Siapa kamar, nih? Pak. Ah, Ini siapa nih? Apit nih Pak. Apit. Ya, terus oke. Ini Apit nih dia lagi di kamar nih Pak. Di kamar terus Lagi belajar gitu Pak. belajar. Ini apa nih? Kasur. Ini handphone sama laptop, jadi nggak fokus ke sini Pak. Oh gitu. Berarti belajar dengan fokus, tidak memperdulikan handphone dan Duit. bantal guling. Nah, ya Pak. Coba ya. Mana gambarmu? Fer. Ah ini ya. Ah ini gambar apa nih? Coba Ferdi. Apa gambar ini? Apa maksudnya nih? Berdua. Berdua sama istri. Ini depan TV. Ini TV. Ini sedang nonton. Ini Oh, jadi dia tidak belajar. berarti ini tidak belajar. Dia sedang Nonton TV. nonton TV. Sama Hendra nih Pak. Oke ya. Oke, ke belakang kita. Masih kelompok 1 kita ambil ya. Oke. Nah ini gambar siapa nih? Supri. Nah ini apa maksudnya nih Supri? Apa maksudnya? Jam 2 malam masih main HP Pak, main game Pak. Jam 2 malam masih main HP, main game, berarti tidak mengerjakan tugas. Betul ya? Berarti sampai jam 2 malam main HP nih. Ini apa ini? Oh, jendela rumah. Oke ya. Berarti Supri juga tidak mengerjakan disiplin. Ini contoh yang tidak disiplin. Siapa nih? Siapa namanya? Hafid. Ini gambar apa maksudnya Hafid? Ini ada anak sedang main game Sedang tidak mengerjakan tugas Pak. Oh, sedang main game dan tidak mengerjakan tugas. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya. Oke. Kita ambil nih. Coba satu lagi. Ini contoh apa nih? Bisnis digital. Ya, oke, ini judulnya. Apa nih maksudnya nih? Ini? Ini mentengkan HP. Ini main HP daripada belajar. Oke. Sampai jam setengah 10 malam. Oke ya. Bapak kelompok 2 juga. Ah, ini apa maksudnya nih? Kamarnya nih. Sudah jam 6 pagi belum bangun juga dia Pak. Sudah jam 6 pagi belum bangun. Karena Main game tadi. ini apa nih maksudnya nih? Tidur Pak. Tidur. Jadi belum bangun dari 6 pagi ini. Itu gambar-gambar Apa tuh? kasurnya Pak. Kasurnya. Oke. Berarti telat ya? Ini ciri anak yang telat bangun pagi. Oke. Malah sudah nih Pak. Sudah Mas. Ah, ini apa nih? Halo Pak. Ini gambar apa nih? Sedang mengerjakan tugas Pak. Mana orang ngerjakan tugasnya? Ini. Seperti gambar kucing ya. Oke, ngerjakan tugas. Terus ini apa lagi nih maksudnya? Itu buku-buku. Buku, berarti ini sedang belajar. Sampai jam? Ini ada jamnya nih, jam 3 nih. Ya. Oh, berarti sistem belajarnya sistem belajar enggak pagi. Jadi sebelum subuh dia udah mulai belajar. Oke ya. Terlalu di sini. Oke. Berarti belajar sampai larut malam ya. Malam. Oh, iya. Kemana? Ini apa nih? Nonton TV Pak. Ini apa nih? Ini gambar siapa nih? Berapa? Nah, ini siapa 4 orang nonton? Terus? Itu HP yang vampir apa? Nonton TV sampai jam 12 malam. Jam 12 malam ini mancing. Kapan nih mancingnya nih? Itu sore, itu malamnya dia nonton TV sambil makan. Jam 12 malam apa? Emak dong. Oke ya. Jam 12 malam. Oke. Oke ya. Itu memang Bapak sengaja bahwasanya disuruh untuk melukiskan dan menggambarkan diri saya sendiri tentang cara belajar. Jadi beberapa bapaknya tadi ada cara belajarnya yang tidak disiplin dan sesuai dengan kita. Bahkan cara belajarnya apa namanya lebih mementingkan tidur daripada tugas. Ada pula yang bikin nonton kan, ada yang bikin bermain, itu lebih penting daripada belajar. Kemudian ada
ada juga yang belajarnya auditory ya. Kalau tidak pernah mendengar pakai apa musik, dia tidak, artinya pelajaran itu tidak masuk di pikirannya. Kemudian ada yang cara belajarnya dari pulang sekolah sampai jam 3 malam dia belajar terus. Ada seperti itu dari pagi dia pulang belajar terus sampai jam 3. Kalau belajar terus artinya nanti apa akibatnya akan terjadi? Bisa jadi yang dibikin oleh siapa? Tidak bikin di yoga ya, ketiduran. Seharusnya bangun setengah 6, akhirnya bangun jam 7. Itu dampaknya nanti. Kemudian ada juga yang cara belajarnya rata-rata sama ya, rata-rata sama. Bahwasanya ada dua aspek itu. Ada yang belajar betul, ada yang tidak. Jadi anak-anak bapak secara keseluruhan bapak kira kalian semuanya sudah paham makna dan arti dari disiplin di dalam belajar. Bahwasanya disiplin dalam belajar akan menumbuhkan sebuah karakter yang kuat bagi diri kita. Ingat tuh kata kuncinya, disiplin dalam belajar akan menumbuhkan sebuah karakter yang kuat di dalam diri kita. Karakter yang bagaimana? Karakter yang disiplin. Apa yang disiplin? Contoh, bangun pagi. Bangun pagi itu kalau orang sudah berkarakter, seperti bapak ya, bapak contoh saja. Bapak ini kalau bangun pagi itu pastinya subuh kan? Berarti sebelum orang azan kita sudah bangun. Apa karakter yang dimunculkan di sana? Yaitu membiasakan kita disiplin untuk melaksanakan ibadah. Nah, itu karakter yang muncul di sana. Dari ibadah. Jadi kalau kita sudah biasa disiplin, akan menumbuhkan sebuah karakter yang kuat bagi diri kita. Ingat begini, karakter yang kuat. Kemudian disiplin dalam belajar, karakter itu akan saling berkesinambungan. Kemudian, oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Kemudian kalau seandainya, kalau seandainya kita tidak disiplin, itu yang dampaknya tadi itu, dampaknya yang akan terjadi kan, malas, ya kan, datang ke sekolah terlambat, kemudian tugas tidak dikerjakan, kemudian apalagi tugas tidak dikerjakan, kemudian sering melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah, cabut, panjat pagar dan lain sebagainya. Bahkan melawan guru. Banyak itu kejadian ketika kalian tidak lagi disiplin dalam belajar, guru yang menjadi korban. Apa korbannya? Bu, kok tidak pernah pada jago? Ya kan? Padahal tidak pernah masuk. Jadi ketika kita sudah disiplin di dalam belajar, artinya karakter itu akan muncul di dalam kita. Apa saja ciri-cirinya orang yang berkarakter itu? Ciri-ciri orang yang disiplin itu seperti apa? Apa ciri-ciri orang yang disiplin? Satu saja. Itu dia. Satu, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya kan? Dan tidak menunda-nunda tugas. Itu salah satu ciri. Jadi sekarang Bapak tanya ke kelompok 1, 2, dan 3 ya. Setelah kita dari awal tadi semuanya secara keseluruhan ya, dari awal secara keseluruhan kita sudah lihat maksud disiplin apa, pengertian disiplin belajar itu apa. Jadi dari pengalaman yang terjadi di lapangan, itu gambar tadi itu kan, banyak yang menonton Android, banyak yang tidur. Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Nah, sesudah kita lihat dari dampak dari orang-orang yang tidak disiplin di dalam belajar itu, apa yang kita lakukan ke depannya? Oke, Bapak minta dulu kelompok 1. Apa ke depannya yang harus kita lakukan? Silakan kelompok 1. Berubah cara belajar. Berubah cara belajar. Caranya 1. Mengerjakan tugas. Terus. Datang sekolah tepat waktu. Tidak terlambat. Terus. Tidak melanggar. Terus. Oke ya, ada 4 poin yang dapat. Datang ke sekolah tepat waktu, tidak melanggar, mengerjakan tugas. Apa lagi? Lupa Pak.
berubah cara belajar. Berubah cara belajar dengan baik dan benar.